of God, gimana kabar kalian semua? Semangat ya buat ngejalanin apa yang sudah Tuhan percayakan buat kalian. Dan hari ini kita juga bakalan belajar lebih lagi supaya kita bisa tetap lebih enjoy di dalam menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan lupa ya buat kita tetap ikut connect group setiap minggunya supaya kita di-refresh kembali, sama-sama dikuatkan bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Dan buat kalian yang belum tergabung di dalam connect group, yuk bergabung di dalamnya. Kalian bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar TV atau gadget kalian semua. Ditunggu ya kehadiran kalian. Selain itu, persembahan juga merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik dan teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman. Oke, langsung aja kita bersatu hati di dalam doa, kita bersiap-siap untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mau Tuhan untuk belajar lebih lagi, mengenal apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Dan sungguh Tuhan, Kau siapkan hati kami, biar kami menjadi pelaku firman-Mu yang nyata, dan Kau dapati kami menjadi anak-anak muda yang setia. Thank you Tuhan, penyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Have a nice day. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, make some noise! Come on! Katakan sama-sama, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi dirimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. 1, 2, 3, come on! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa? Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih, yes Lord, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia,
besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Semuanya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan sama-sama. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, oh, Yesus Tuhanku. Oh, yang semangat katakan haleluya. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Yes, Lord, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by road.
strength. Nothing is impossible to you. Thy eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. I want to give my life for you, Lord. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan sama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku serahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Tuhan, ku serahkan
sembahkan Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya. Ku serahkan
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kalau kami masih boleh beribadah sampai hari ini, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang ada Tuhan. Thank you buat setiap kasih setianya Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu berbicara buat setiap kami. Kami percaya ketika firman itu jatuh di tanah hati yang baik, kami mau berbuah 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Kami mau mengalami Tuhan, ajari kami hari ini Tuhan, biarkan firman-Mu mengubah kehidupan kami. Thank you, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom AOG, senang sekali bisa kembali melayani. Ya, entah berapa kali ya, saya nggak tahu berapa banyak saya ngomong senang sekali bisa kembali melayani. Tapi memang entah kenapa saya selalu senang ketika dapat kesempatan untuk berkhotbah, untuk melayani. Walaupun deg-degan banget teman-teman, walaupun ketika mempersiapkan ini saya gemetaran, takut. Tapi saya selalu senang kalau bisa jadi kesempatan untuk kalau bisa jadi berkat buat orang lain ya. Oke, by the way, welcome home buat semuanya. Selalu ingat bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Jadi dimanapun teman-teman berada yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun yang mengikuti recordingnya, saya percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu dimanapun kalian berada, di kosan kalian, di kamar kalian. Saya percaya tangan Tuhan tetap bisa sampai ke setiap rumah, setiap kamar atau kos kalian, oke? Jadi gak usah takut, gak usah ragu, saya percaya kasih Tuhan sanggup sampai ke setiap tempat di mana kalian berada. Ya, amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang satu tokoh Alkitab yang tentunya teman-teman AOG sudah gak asing. Pasti minimal pernah dengar namanya, pernah dengar ceritanya, yaitu Yunus. Khotbah hari ini saya kasih judul The Story of Jonah. Kisah tentang Yunus yang ya tentunya teman-teman udah pernah dengar. Dia lari dari hadapan Tuhan, lari menjauh dari hadapan Tuhan sampai akhirnya dia kembali lagi, akhirnya taat sama Tuhan ke bangsa Niniwe, dan ketika dia mengabarkan Injil, bangsa Niniwe bertobat. Tapi gak cuma sampai sana, saya mau bahas lebih detail lagi. Saya mau bahas value-value yang ada di setiap pasalnya. Jadi kita hari ini gak buka banyak kitab, enggak, tapi cuma satu kitab, yaitu kitab Yunus. Are you excited? Saya excited. Kita buka ya ayat firman Tuhannya di Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat teman-teman. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, garis bawahi jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada yang unik dari kisah Yunus. Di awal pasalnya aja, Yunus ini langsung dengar suara Tuhan. Jadi Tuhan bicara secara langsung sama Yunus, enggak lewat perantara, tapi karena memang Yunus adalah nabi punyanya Tuhan, Tuhan langsung ngomong sama Yunus, pergi ke bangsa Niniwe dan sampaikan kebenaran firman-Ku. Tapi respon Yunus malah berbeda. Bukannya Yunus pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Bertolak belakang. Saya ada kasih foto buat teman-teman di layarnya, teman-teman bisa lihat satu gambaran peta di mana Niniwe dan di mana Tarsis. Niniwe itu lokasinya ada di sebelah kanan atau di sebelah timur. Tapi Tarsis itu lokasinya ada di sebelah barat dan jauhnya sangat berbeda, teman-teman. Niniwe itu tuh cuma sekitar 550 mil. Dan Tarsis itu jauhnya 2.500 mil, jadi hampir 5 kali lipat ya, bayangkan. Padahal Tuhan minta Yunus untuk pergi ke Niniwe yang jauh lebih dekat, tapi Yunus memilih untuk memberontak sama Tuhan dan lari jauh dari hadapan Tuhan, pergi ke satu tempat yang jauh banget. Dia harus naik kapal, jadi dia ke Yafo dulu, bayarin kapalnya dan pergi ke Tarsis yang sebegitu jauhnya, 2.500 mil. 1 mil kurang lebih 1,6 kilo lah. Nah bayangkan dikaliin berapa kilo jauhnya, teman-teman.
Nah, saya berpikir di sini kenapa ya? Yunus itu tuh lebih milih habisin tenaganya jauh-jauh pergi dari Tuhan dibanding taat sama Tuhan. Kenapa ya? Padahal Niniwe tuh jauh lebih dekat. Tarsis itu hampir 5 kalinya. Tapi dia lebih memilih, udah aku mau membangkang, tanda kutip membangkang daripada Tuhan dan pergi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti di pasal-pasal terakhir kita akan tahu kenapa sih, apa sih alasan Yunus itu nggak taat sama Tuhan. Kenapa Yunus memutuskan untuk nggak mau ke Niniwe. Nanti saya akan bagikan di ayat-ayat selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Yunus memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan, benar-benar bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ia menolak suara Tuhan dan memberontak. Nah, kebanyakan dari kita lebih siap menuruti diri sendiri dibanding menuruti Tuhan. Kebanyakan dari kita lebih suka mendengarkan suara pribadi kita dibanding mendengarkan suaranya Tuhan. Sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir banyak orang yang tahu tentang kebenaran. Gak sedikit teman-teman pasti tahu tentang kebenaran. Kita tahulah misalnya suara hatimu yang mendorongmu melakukan sesuatu. Firmannya Tuhan atau hukum yang udah, atau hukum dan peraturan yang udah ada. Teman-teman tahu apa kebenarannya. Tapi seringkali kita memilih apa yang mudah. Simple, saya kasih contoh. Naik motor pakai helm. Punya SIM dulu baru boleh bawa kendaraan. Terus juga nyontek itu dosa, teman-teman tahu. Tapi seringkali kita kompromi sama hal itu. Kita seringkali nggak melakukannya. Kita seringkali nggak melakukan apa yang benar, tapi melakukan apa yang mudah. Hari ini ambil keputusan untuk lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Kita cenderung menganggap kompromi kecil tuh nggak akan kenapa-kenapa, nggak akan berpengaruh gimana-gimana. Tapi tahu gak? Keberanian untuk kompromi akan suatu hal yang besar itu tuh dimulai dari kompromi dengan hal-hal yang kecil. Saya ulang, keberanian untuk kompromi akan suatu hal yang besar dimulai dari kompromi dengan hal-hal yang kecil. Yunus mendengarkan suara Tuhan namun memilih untuk gak taat. Bukankah sebenarnya kita pun dengerin suara Tuhan dan tahu boleh apa enggak. Tapi kita memilih untuk enggak taat. Hari ini kita akan bahas kitab Yunus 4 pasal itu, saya akan kasih 4 poin juga. Pasal pertama, saya kasih poin seperti ini. 4 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus. Yang pertama, remain faithful in doing little things. Setialah dalam melakukan perkara kecil yang Tuhan berikan. Jika engkau merasa terlalu besar untuk sebuah perkara kecil, engkau terlalu kecil untuk sebuah perkara besar. If you feel you are too big to do little things, then you are too little to do big things. Kita harus melatih dari hal-hal yang sederhana. Kita harus setia dengar-dengaran walaupun itu dalam perkara yang kecil. Saya percaya kunci daripada pintu pemakaian Tuhan atas hidup kita justru letaknya adalah di perkara-perkara sederhana dalam kehidupan kita. Perkara-perkara sederhana yang ada di daily life kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika apa yang dipercayakan kepadamu engkau kerjakan, kuncinya ada di sana. Di setia dalam perkara yang kecil. Latih dirimu untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Respon Yunus adalah tidak taat sama Tuhan ketika ia diberi perintah yang pertama kali. Bagaimana dengan Anda? Dengan kalian? Respon apa yang engkau mau berikan? Kita lanjut ya. Lanjut tentang kisah Yunus ya. Yunus 1 ayat 4, selanjutnya saya jelasin aja, gak usah dibaca biar cepet. Setelah Yunus memutuskan untuk pergi ke Tarsis, dari Yafo naik sebuah kapal, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut sehingga kapal itu terombang-ambing. Mereka semua yang ada di kapal itu panik. Maksudnya mereka ini baru jalan, gak berapa lama jalan, tiba-tiba angin yang besar itu tuh menghadang kapal mereka. Mereka panik, mereka takut. Mereka tuh sampai membuang muatan kapal itu ke laut. Dan tahu gak? Ketika orang-orang panik, ternyata Yunus itu memilih untuk pergi ke bawah
ke bagian bawah kapalnya dan memilih untuk tidur. Jadi bayangin, satu kapal itu tuh diancam kehidupannya, mereka tuh berhadapan dengan maut gitu ya. Bisa jadi itu badai bisa hanyutin satu kapal itu, tapi dengan tenang Yunus memilih untuk ke bawah dan tidur. Seignoran itu, secuek itu. Yunus ini gak mikirin orang lain. Yunus ini ignoran, dia tuh cuek banget. Di saat orang-orang yang lain panik, khawatir, Yunus ini malah memilih udah cuek, bodo amat lah. Itu urusan mereka, biarin aja mereka panik, udah aku bodo amat. Aku tidur, bisa-bisanya ya. Maksudnya saya gak habis pikir, orang lain panik bukannya dibantuin, bukannya Yunus terlibat untuk ya bantu muatan kapalnya itu dibuang lah atau apa yang bisa dia lakukan. Dia malah memilih untuk turun ke bawah dan tidur. Secuek dan seignoran itu. Ketika engkau terbiasa untuk tidak taat sama Tuhan, ini yang akan terjadi. Hati nuranimu tumpul. Bisa-bisanya ya, Yunus bukannya bantuin, tapi malah memilih untuk ke bawah dan tidur. Di mana hati nuraninya? Saya bertanya-tanya ketika saya baca, kok bisa ya? Yunus tuh sampai sebegitunya loh. Kok bisa ya? Yunus sampai secuek itu, saya gak habis pikir. Dan ternyata jelas hati nuraninya tumpul, kenapa? Karena dia terbiasa tidak taat. Ketidaktaatanlah yang membuat hati nuranimu menjadi semakin tumpul. Semakin gak peduli dengan sekitarmu. Suara kita lebih besar daripada suara Tuhan. Dan suara Tuhan terus menerus kita hiraukan. Sampai akhirnya mereka tuh membuang undi dan didapatilah Yunus. Akhirnya Yunus yang ditanya-tanya sama mereka. Pekerjaanmu apa? Dari mana engkau berasal? Akhirnya Yunus ngaku bahwa dia ini nabi dan pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Akhirnya Yunus sendirilah yang bilang, campakkanlah aku ke laut supaya badai ini reda. Lalu mereka mencampakkannya. Ada poin yang saya kepikiran teman-teman. Kenapa ya Tuhan begitu kekeh mau pakai Yunus? Kenapa ya? Tuhan tuh kekeh banget kayak gak ada orang lain gitu. Kenapa ya? Yunus kan memilih untuk tidak taat. Memilih untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Tapi kenapa ya? Tuhan tetap mau pakai Yunus. Kenapa Tuhan tetap kekeh walaupun Yunus udah pergi naik kapal, Tuhan sampai buatkan angin supaya Yunus diproses sama Tuhan. Kenapa ya? Yang saya tahu jawabannya sederhana teman-teman. Karena Tuhan mengasihi Yunus. Karena Tuhan mau Yunus belajar. Karena Tuhan mau Yunus berubah. Makanya Tuhan kasih proses ini ke Yunus. Hal yang sama berlaku kepadamu. Mungkin saat ini engkau sedang terkena masalah. Mungkin saat ini engkau sedang terkena badai itu. Tapi jangan lupa, jangan-jangan badai yang kau hadapi itu ternyata adalah interupsi Allah. Karena Allah mengasihimu. Bisa jadi apa yang kau alami hari-hari ini itu ternyata adalah sebuah interupsi Tuhan untuk hidupmu. Untuk memproses hidupmu. Karena Allah mengasihimu, dia mau membentuk karaktermu. Kisah ini berlanjut setelah Yunus dicampakkan ke laut, badai itu berhenti. Jadi udah clear, aman. Kemudian Yunus dikatakan di firman Tuhan masuk ke dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Pertanyaannya apa ya yang ia lakukan 3 hari 3 malam? Kita baca ya Yunus 2 ayat 1 sampai 2. Yunus 2 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan buat teman-teman. Kita udah mau masuk poin kedua. Ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saya suka pembuka ayat ini. Dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan.
Saya yakin ini keputusan yang sangat tepat yang dilakukan oleh Yunus. Respon pertama Yunus ketika ia sadar dan terbangun di dalam perut ikan, dia bukan coba keluar tusuk-tusuk perut ikannya, bukan. Tapi yang dia lakukan adalah berdoa. Katakan bersama saya, berdoa. Poin saya yang kedua, back into his presence. Kembali dalam hadiratnya. Perut ikan besar itu sebagai simbol ruangan yang gak ada orang. Supaya jadi tempat di mana hanya ada engkau dan Tuhan. Cuma antara engkau dan Tuhanmu. Bertemu muka dengan muka dalam hadirat Tuhan. Saya berani jamin tempat peristirahatan terbaik bagimu adalah hadirat Tuhan. Dan sama ketika Yunus dalam perut ikan besar itu, dia gak ketemu sama orang-orang lain. Yang dia lakukan apa? Mencari wajah Tuhan. Yang dia lakukan apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia gak berusaha keluar. Alkitab gak bilang dia berusaha keluar. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia berdoa. Mungkin beberapa dari antaramu harus kesampingkan sedikit. Menyediakan waktu untuk Tuhan dan berdoa. Cuma antara engkau dan Tuhan. Di dalam hadiratnya Tuhan, saya yakin engkau akan dapat jawaban. Saya yakin engkau akan dapat tempat peristirahatan terbaik. Yunus ketika dia gak taat sama Tuhan, ketika dia berjalan dalam ketidaktaatannya, diproses sama Tuhan, dihadapi masalah, dia tahu itu semua karena Tuhan mengasihi dia. That's why ketika dia tahu dia salah, dia memutuskan untuk berdoa. Supaya bukan kehendaknya Yunus yang jadi. Tapi apa? Kehendaknya Tuhan yang jadi atas hidupnya Yunus. Dalam hadirat Tuhan di mana engkau terhubung langsung sama Sang Pencipta dan bisa berbicara sama Tuhan. Bukankah itu tempat terbaik? Bukankah itu tempat yang paling baik, punya pembicaraan yang eksklusif di mana mungkin kau gak bisa ceritakan ke orang lain dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah tempat terbaik. Dan Yunus menemukan pilihan yang terbaik dalam hadirat Tuhan. Di mana dia memutuskan untuk tetap taat sama Tuhan, untuk jadi dari yang tadinya tidak taat jadi taat. Di mana? Di hadirat Tuhan. Di dalam waktu 3 hari 3 malam itu saat gak ada orang yang bersama dengan dia. Dia berdoa sama Tuhan, dia bergumul sama Tuhan. Dia tahu kalau dia ini salah. Dan akhirnya dia mengambil keputusan yang tepat. Yaitu dia memilih untuk taat sama Tuhan. Untuk pergi ke Niniwe dan menyampaikan Injil. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Setiap kali saya masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dengan membawa pergumulan rasa gak layak, yang saya dapatkan tuh bukan penghakiman. Yang saya dapatkan adalah penerimaan. Mungkin kau ngerasa tidak aman dengan Tuhan. Merasa gak layak untuk datang karena telah berbuat hal yang jahat atau lain-lainnya. Saya yakin dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memulihkanmu. Saya yakin dalam hadiratnya Tuhan yang kudus itu, Tuhan akan menyampaikan sesuatu dan melegakan hatimu. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Ada satu lagu yang memberkati saya. Dan buat saya, wah justru saya tahu ini kuncinya. Di hadiratnya Tuhan aku bebas. Di hadiratnya Tuhan aku puas. Itulah kenapa saya memilih untuk tinggal dalam hadiratnya sampai hari ini. Kita nyanyiin sedikit ya. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Datanglah dalam hadirat Tuhan. Saya yakin
itu adalah keputusan yang terbaik. Dalam hadirat Tuhan kau akan bebas. Dalam hadirat Tuhan kau akan mendapat pemulihan. Selalu ketika engkau berjalan, jangan lupa untuk kembali pada Tuhan. Jangan lupa untuk berfokus kembali sama Tuhan. Jangan lupa Tuhan selalu ada dan menunggumu untuk kembali padanya. Apa pergumulanmu? Mungkin kau ngerasa karena banyaknya masalah, kau gak bisa ngerasain Tuhan. Kau gak bisa mendengar suara Tuhan, seakan-akan Tuhan tuh gak ada. Sangkamu engkau akan dihukum sama Tuhan. Tuhan akan marahin kau habis-habisan jika engkau datang ke hadirat Tuhan. Saya mau katakan engkau salah besar. Justru ketika saya datang dalam hadirat Tuhan, saya malah menemukan kasih bukan penghakiman. Tahu cerita anak bungsu? Ia pikir ia akan dimarahi habis-habisan sama ayahnya. Ternyata yang ia dapatkan adalah pelukan. Yang dia dapatkan apa? Dia malah dapatkan kasih. Cerita perempuan yang berzina dan ingin dilempari batu. Apa responnya Yesus? Tuhan Yesus berkata, apakah ada yang menghukummu? Aku pun tidak. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Masuklah dalam hadirat Tuhan, engkau akan mendengar lebih banyak. Poin pertama saya tadi, setia dalam perkara yang kecil. Poin kedua yang bisa kita pelajarin dari Yunus. Yunus masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kembali. Dia selalu menemukan jalan kembali. Yaitu Tuhan. Oke. Respon Yunus. Setelah dia masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa lihat perubahannya. Yunus 2 ayat 9, saya akan bacakan versi firman Allah yang hidup. Aku tidak akan menyembah siapapun selain engkau. Karena hanya dengan cara itulah aku dapat mengutarakan perasaan syukur atas segala yang telah kau lakukan untukku. Janji-janjiku pasti akan kupenuhi karena keselamatan berasal dari Tuhan semata-mata. Yunus gak tanya lagi, kenapa Tuhan? Kenapa dia gak? Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, hatinya teguh. Keputusan yang diambil sudah bulat. Dia akan taat sama Tuhan. Berbeda ya, ketika sebelum masuk dalam hadirat Tuhan dan sesudah masuk dalam hadirat Tuhan, Yunus tahu, aku harus taat sama Bapakku. Aku harus taat sama Tuhanku. Dia bersyukur sekalipun apa yang terjadi dalam hidupnya, dalam badai itu, dimakan ikan di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dia tetap bersyukur dan mengambil keputusan untuk taat. Setelah itu Tuhan berfirman kedua kalinya, dan pergilah Yunus ke Niniwe. Kita bahas langsung ya, sesampainya di Niniwe, yaitu di Yunus 3. Yunus 3 ayat ke-4 sampai ke-6 aja ya, kita langsung lanjut aja ya. Kita baca dari ayat pertama aja deh. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Perhatikan ini baik-baik. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini responnya orang Niniwe yang perlu kita highlight. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya lah kain kabung, lalu duduk ia di abu. Saya langsung lanjut ya teman-teman. Yang saya mau bold di sini adalah responnya bangsa Niniwe. Yunus tuh cuma keluarin dalam beberapa kalimat doang. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 1 kalimat doang. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi lihat respon bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe langsung memilih untuk percaya dan bertobat. Cuma karena 1 kalimat yang diutarakan Yunus. Saya yakin sih itu bukan tentang Yunusnya, tapi tentang Roh Kudus yang bekerja di atas bangsa Niniwe. Roh Kudus yang berusaha melembutkan bangsa Niniwe. Saya ngelihat bahwa hatinya lembut banget.
Hati yang lembut adalah tanah yang subur untuk firman Tuhan. Untuk Tuhan membentuk hidupmu. Poin saya yang ketiga, trust and surrender to Him. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Bangsa Niniwe memilih percaya kepada firman Tuhan yang dibagikan oleh Yunus. Bahkan dalam kalimat yang sederhana tadi. Seringkali kita justru minta tanda. Apakah salah? Enggak juga. Tapi yang saya mau bahas adalah kelembutan hati orang Niniwe yang percaya betul sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Kau harus punya respon hati seperti bangsa Niniwe ini. Yang percaya dan memberikan rasa aman sama Tuhan. Kalau engkau mau jadi orang yang dengar-dengaran sama Tuhan, engkau harus aman sama Tuhan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Engkau harus taruh rasa amanmu sama siapa? Sama Tuhan. Bukan sama benda, bukan sama manusia, tapi sama Tuhan. Kalau Tuhan aja tidak mendapat rasa amanmu, artinya engkau terlalu sombong. Kalau Tuhan aja yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang begitu-begitu berdaulat, dan engkau masih memilih untuk tidak menaruh rasa amanmu kepada Tuhan yang demikian, artinya engkau begitu bebal, engkau begitu sombong. Saya pribadi memilih Tuhan Yesus, kenapa? Karena buat saya Dia satu-satunya Allah yang sangat dapat dipercaya dan Dia tetap hidup. Dia tidak mati, Dia tetap hidup sampai hari ini. Jika engkau meragukan Allah yang sangat dapat dipercaya, bukankah engkau ini cuma percaya sama dirimu sendiri? Bukankah engkau jadi terlalu bebal dan terlalu sombong? Setelah Yunus memberitakan firman Tuhan tadi, dia bilang dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Niniwe mengambil keputusan yang tepat. Rajanya mengumumkan puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memilih untuk bertobat. Ini respon yang tepat, dan setelah Yunus memberitakan kalimat itu, Allah melihat bangsa itu. Bagaimana bangsa Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan akhirnya Allah memutuskan untuk tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Yunus 4 ayat 1-2. Ini pasal keempat, saya sudah mau selesai. Kita baca sama-sama ya. Yunus 4 ayat 1-2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Tahu kenapa Yunus dari awal memilih untuk gak mau ke Niniwe dan pergi ke Tarsis? Karena menurut Yunus, bangsa Niniwe ini tidak pantas mendapatkan pengampunan Tuhan. Ini alasan Yunus kenapa Yunus tuh lari. Dia gak mau ke Niniwe. Menurut Yunus, bangsa Niniwe ini gak pantas dapat pengampunan. Karena setelah saya cari tahu, ternyata bangsa Niniwe ini jahat banget. Mereka melakukan banyak sekali dosa. Mereka mengumpulkan tengkorak dari orang-orang yang mereka bunuh, jadi dijadiin satu tempat. Mereka bunuh banyak orang, dijadiin satu tempat, dikumpulin. Musuh-musuhnya dikulitin dan ditempel di dinding. Jadi sejahat itu. Mereka sangat jahat, dan menurut Yunus, bangsa Niniwe gak pantas dapat pengampunan. Bangsa Niniwe ini gak pantas untuk diampuni. Poin saya yang keempat, seeing from God's perspective. Bagaimana cara Tuhan melihat bangsa Niniwe dan Yunus melihat bangsa Niniwe berbeda. Menurut Yunus, Tuhan, bangsa Niniwe ini gak pantas untuk dapat pengampunan. Mereka ini jahat banget. Mereka ini berdosa banget. Tapi menurut Tuhan, tidak ada dosa yang lebih besar yang tidak dapat Tuhan ampuni. Belas kasih Tuhan tuh lebih besar. Mereka tetap pantas
untuk diampuni. Mereka tetap layak untuk dapat pengampunan. Niniwe perlu mendapatkan kesempatan kedua. Ada perbedaan perspektif antara Yunus dengan Tuhan. Yunus kenal Allah kita, Yunus kenal Tuhan kita, tapi dia tidak mau melihat bangsa Niniwe sebagai bangsa yang patut menerima pengampunan. Bagaimana denganmu? Seringkali ya, kita tuh ngecap orang, dia mah pasti masuk neraka. Dia mah gak pantas dapat pengampunan, lihat sejahat itu. Gak mungkin dia ini masuk surga, gak mungkin. Dia baca, dia mah dengar begituan pasti kebakar, masuk gereja kebakar. Pernah dengar ya teman-teman kita yang nyebutin kayak gitu? Atau bahkan bukan teman-teman kita sendiri yang nyebutin kayak gitu. Engkau sama seperti Yunus artinya. Engkau ngerasa bahwa orang lain gak pantas dapat pengampunan. Lihatlah dari perspektifnya Tuhan. Menurut Tuhan, bangsa Niniwe pantas dan layak dapat pengampunan. Di akhir, Yunus tetap dikasihi sama Tuhan. Yunus, walaupun Yunus menolak sependapat dengan Tuhan, tapi tahu gak? Dia tetap diajarin sesuatu sama Tuhan. Yunus tetap diproses sama Tuhan. Yunus tinggal dalam sebuah pondok, jadi dia buat sebuah pondok di luar kota itu. Dan di dalam pondok itu dia bisa lihat kotanya. Dia menunggu-nunggu supaya bangsa Niniwe itu benar-benar ditunggang balikan. Tapi enggak, karena Tuhan sudah mengampuni atas pertobatan bangsa Niniwe itu. Dia kesel dan marah, dia ngambek sama Tuhan. Dia gak terima. Yunus tinggal dalam sebuah pondok dan menantikan apa yang terjadi di kota itu. Dan Allah dan Tuhan memberikan satu pohon jarak, untuk menaungi dan menutupi Yunus dari sinar matahari. Yunus ini senang banget. Kenapa? Karena pohon jarak ini menutupi dia dari sinar matahari. Dia senang dan dia bersuka cita karena ada pohon jarak itu. Tapi ketika fajar menyingsing, pohon jarak itu ternyata didatangi sama ulat. Ternyata dihabisin pohon jarak itu dan akhirnya layu. Yunus marah lagi sama Tuhan dan dia mengeluh lagi sama Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, Yunus ditutup dengan ayat ini. Yunus 4 ayat 10-11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yunus diajarin sama Tuhan. Walaupun Yunus gak sependapat tapi Tuhan tetap kasih tahu. Tuhan tetap ajarin sebebalnya kita. Tuhan tetap mau mengajarimu. Tetap Tuhan akan kasih kesempatan buat engkau. Dan tetap Tuhan berbicara buat engkau. Tuhan jelasin, engkau sayang sama hal yang bahkan kau gak usahakan. Yang tumbuh dalam sehari dan layu dalam sehari. Bagaimana aku gak sayang sama bangsa Niniwe yang penduduknya ratusan ribu itu yang memilih untuk bertobat. Bagaimana aku gak sayang. Sampai akhir kisah Yunus ini aja Tuhan tetap ajarin Yunus. Sampai akhir kisah hidup, sampai akhir kisah kitab Yunus aja Tuhan tetap berbicara sama Yunus. Ya, Tuhan gak pernah berhenti untuk mengajari kita. Hidup ini harus kau hidupi dengan belajar dari firman Tuhan. Hidup ini harus belajar dari Tuhan. Amin. Saya ulang kembali ya poin-poinnya. 4 hal yang kita pelajari dari kitab Yunus. Yang pertama, remain faithful in doing little things. Karena kalau kita tidak taat sekarang, percayalah, kita tidak akan taat kemudian. Justru dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Yang kedua, back into His presence. Kembalilah kepada Tuhan, hidup dan tinggallah di dalam hadiratnya. Maka engkau akan menemukan janji-janji Tuhan dan yang terutama adalah pribadinya Tuhan. Yang ketiga, trust and surrender to Him. Punyailah hati yang lembut seperti bangsa Niniwe ini. Mereka gak meragukan sama sekali apa perkataan Yunus. Mereka tahu mereka ini salah dan mereka tuh memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah tapi memilih untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan yang keempat, seeing from God's perspective.
melihat dari sudut pandangnya Allah. Bukan opini kita pribadi, tapi opininya Tuhan. Ubah sudut pandangmu selaras dengan Tuhan. Bukan minta Tuhan melihat seperti kita melihat, tapi minta kita rendahkan hati kita rendahkan diri kita untuk melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, saya sudah selesai. Thank you ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, ajari kami Tuhan lewat kisah ini. Biarkan kami punya value-value yang benar, punya prinsip-prinsip yang benar dalam kehidupan kami. Di ibadah kali ini, Tuhan ajari kami untuk setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Kami mau belajar Tuhan dari kisah Yunus ini. Kami mau belajar apa yang Tuhan ajari ke Yunus. Kami mau Tuhan, gak mau jalan yang sama dengan Yunus tidak taat dulu baru kemudian taat. Tapi kami mau memilih untuk taat terlebih dahulu. Untuk setia dari masa mudanya kami mau taat sama Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Thank you ya Tuhan. Pimpin setiap kami, biarkan firman ini jatuh di tanah yang baik. Biarkan itu berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Amin. Angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Tuhan, terimalah berkat ini. Para AOG, terimalah berkat ini daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai selamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia akan dapati engkau tetap setia karena engkau sungguh-sungguh tidak setengah-setengah dalam mengikut Tuhan, tapi engkau sepenuh hati mengikut Tuhan. Jadilah kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun, dan apapun juga yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil karena engkau mengandalkan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.